Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak William Suryawijaya. Di tengah pola indeks harga saham gabungan yang menurut Pak William pekan-pekan ini masih akan sideways, ini dinilai menarik untuk melakukan investasi, khususnya saham-saham yang kinerjanya itu masih cukup oke dan prospeknya juga masih menarik. Kami sudah merangkum beberapa saham pilihan pemirsa, di antaranya mungkin sudah bisa ditampilkan di layar ini ya rangkumannya. Ada saham-saham seperti Pakuwon dari sektor properti ya. Kemudian ada Astra Internasional pemirsa, ada Telkom dan juga ada Unilever. Mungkin nanti akan kami tampilkan, kita bahas satu persatu. Pak William, kenapa Anda merekomendasikan emiten-emiten dari berbagai sektor ini? Ya, kalau kita melihat perkembangan, kita melihat kondisi dari perekonomian, walaupun dari sektor real juga, kita tahu bahwa salah satu seperti tadi di sektor emiten properti, Pakuwon yang kita lihat memang kalau kita lihat di sektor real, kondisi dari perekonomian itu secara perlahan harga-harga rumah, harga-harga tempat hunian itu sepertinya sudah mulai merangkak naik. Ditambah lagi juga beberapa tempat itu okupansinya juga sudah mengalami kenaikan, baik kita lihat mungkin di hotel, kita lihat banyak libur kemarin, dan ditambah lagi kalau kondisi daripada tempat kos dan atau persewaan apartemen dan lain-lain itu juga sepertinya sudah mulai merangkak naik, dan pengembang tidak berhenti untuk terus mengembangkan dalam artian membangun tempat tersebut. Jadi salah satu yang menarik, apalagi sudah mengalami tekanan bisa dibilang cukup panjang untuk Pakuwon, itu sepertinya sudah terlihat ada proses-proses untuk mengalami pembalikan arah dari tenor pendek ke menengah, pendek ke menengah. Jadi saya rasa itu yang bisa kita lihat. Walaupun memang dari sisi lain banyak emiten-emiten di sektor properti juga terlihat cukup menarik selain Pakuwon. Nah, indikator yang membuat Anda menilai bahwa ada potensi pembalikan arah di Pakuwon dapat terlihat dari apa nih Pak? Ya, kalau kita melihat tekanan atau pergerakan harga, Pakuwon kita tahu bahwa sejak April awal hingga pertengahan April mengalami tekanan yang cukup dalam. Sehingga kita tahu bahwa Pakuwon juga mengalami titik terendahnya di sekitaran pertengahan Mei, dan sudah mulai terlihat untuk balik naik hingga kemarin, walaupun memang masih ada tekanan-tekanan yang terjadi, sifatnya lebih minor dan ada potensi untuk balik naik ke titik tertinggi sebelumnya. Jadi saya rasa itu yang kita bisa lihat dari pergerakan harga untuk Pakuwon. Di sisi lain, Pakuwon juga memiliki recurring income yang cukup besar yang dapat membantu, di mana kita tahu mal-mal dari Pakuwon sendiri juga bisa dibilang cukup ramai. Tentu itu juga dapat membantu kinerja daripada Pakuwon sendiri. Ini menarik untuk investasi, jangka waktunya itu berapa lama minimal? Kalau kita bicara Pakuwon mungkin untuk time frame sekitar 1 hingga 3 bulan sebenarnya masih cukup menarik. Karena potensi upside-nya juga masih terlihat cukup besar. Di level berapa kira-kira resisten terdekat Pak William? Saat ini kalau kita bicara support dulu itu di angka sekitar 380-an. Sedangkan resisten yang terdekat itu di angka 410. Jadi saya rasa itu yang bisa dilihat dari Pakuwon. Support di 380 ya untuk Pakuwon. Baik, kita tinggalkan Pakuwon, kita ke, boleh di sounding sedikit ya Pak William, emiten lain di sektor ini yang juga Anda katakan tadi bukan cuma Pakuwon, sebenarnya ada beberapa yang juga menarik, emiten apa saja? Maaf, suaranya hilang. Saham-saham apa saja di sektor yang sama dengan Pakuwon Pak, yang Anda tadi sempat bilang bahwa juga menarik selain Pakuwon? Pak William, bisa dengar suara saya? Ya. Ya, saham apa lagi di sektor properti yang seperti apa Pak? Ya Pak William, saham apa di sektor properti yang juga menarik selain Pakuwon? Selain Pakuwon kita masih bisa lihat seperti Sumarekon, itu emiten tersebut. Ditambah lagi kita juga bisa lihat Alam Sutra dan mungkin Bumi Serpong Damai. Sedangkan kalau dari emiten properti yang kecil mungkin kita masih bisa lihat DMAS. Baik. Kita beralih ke Astra Internasional. Anda juga merekomendasikan buy ASII.
Ya, kalau kita bicara Astra, memang Astra mengalami tekanan bisa dibilang cukup dalam ya kemarin pasca pembagian dividen untuk Astra. Jadi saya rasa justru level-level sekarang ini adalah level-level yang menarik kalau kita bicara Astra. Kenapa? Karena Astra juga kita tahu masih mencatatkan kinerja yang cukup bagus walaupun di tengah persaingan yang ada, di mana banyak sekali emiten-emiten lain atau produk-produk dari negeri Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Itu tentu Astra masih terlihat cukup bagus untuk bisa menghandle market share-nya. Jadi itu yang kita lihat dari Astra. Apalagi kita tahu dari Astra sendiri sudah mengalami tekanan selama 1 bulan ini hingga di titik terendahnya di 4.500 yang sekarang sepertinya sudah mulai bisa terlihat kembali melakukan pembalikan arah. Baik, di current price 4.700-an Pak William. Apakah itu Ya, kalau cukup puas? kita bicara Astra lebih ke menengah ke panjang. Namun untuk jangka pendeknya pembalikan itu ke angka sekitar 5.000 masih terbuka cukup lebar. Jadi kalau kita bicara untuk 4.700 ke 5.000 which is masih ada 300 poin untuk upside untuk Astra. Baik, itu yang terdekat dulu begitu ya upside-nya dari Astra. Telkom, hari ini turun lagi 1,3% di pembukaan tepat pukul 9 lebih 1 menit. Ya, kalau kita bicara Telkom memang terus-menerus mengalami tekanan ya dalam 1 hingga 3 bulan ini. Jadi titik-titik sekarang ini tentunya lebih ke arah akumulasi buy. Kita tahu bahwa Telkom sendiri masih tingkat kebutuhan akan komunikasi itu masih cukup tinggi. Salah satunya ada di Telkom. Market share juga bisa dibilang masih terbesar dan kita tahu kinerja Telkom sebenarnya masih cukup oke dan kita lihat bahwa Telkom sendiri pada umumnya berada di level di atas 3.000. Jadi tentunya saat ini untuk investor baik jangka pendek, menengah maupun panjang masih menarik untuk dilakukan. Oke, masih menarik untuk menyimak saham Telkom meskipun pagi hari ini turun 2%, itu peluang untuk terus melakukan pembelian cicil beli di Telkom ya Pak ya? Iya, justru penurunan itu yang bisa kita manfaatkan sebagai peluang, bukan penurunan itu menjadi ketakutan. Ini kan level-level terendah nih Pak, 2880 yang kemudian dicoba diuji lagi pada pagi hari ini. Ada nggak tahanan kuat kalau sampai 2880 ini terbreak ke bawah? Karena kan ini level terendah baru nih Pak, dalam 3 tahun terakhir. Terdekat kalau kita lihat Telkom sebenarnya lebih ke angka 2820 ya, bukan di 2880. Hanya saja 20 ya? Ya, hanya saja kemungkinan ke level tersebut berat, tidak terlalu besar. Jadi mungkin bisa dilakukan pembelian bertahap sudah dengan angka level sekarang di 28. Baik, lagi di level-level bawah, jadi ini peluang untuk melakukan akumulasi beli lagi di saham Telkom ya? Ya. Unilever terakhir. Kalau kita bicara Unilever memang sudah mengalami tekanan yang cukup dalam sama dengan beberapa saham yang tadi. Kita tahu bahwa Unilever sempat di 2.000 lebih ya. Saat ini sudah bisa tercapai di angka sekitar 3.000 lebih. Jadi saya rasa Unilever ini sudah betul-betul confirm untuk melakukan pembalikan arah, at least balik di angka atas 4.000 atau di 4.500 itu masih sangat terbuka lebar untuk Unilever. Karena kita tahu selama year to date juga sudah mulai terlihat pembalikan arah dari Unilever. Ini kita nggak agak telat Pak William karena sudah naik 2% dan dalam 1 pekan sudah naik 16%, 1 bulan sudah naik 31%. Apakah nggak agak terlambat untuk baru masuk? Untuk saham Unilever kita lihat bahwa kita lebih condong ke medium to long ya. Karena kita tahu Unilever sendiri saat ini masih bisa dibilang berada di level-level bawah kalau kita bicara untuk long term. Kinerja Unilever juga masih cukup bagus, jadi bukan berarti kita terlambat, namun pembelian bisa dilakukan secara bertahap dan tidak terlalu agresif. Baik, itu dia rekomendasinya ya untuk saham-saham pilihan di mana ada Pakuwon, kemudian juga ada Astra, ada Telkom dan juga ada Unilever. Kita lanjutkan nanti Pak William sambil kami akan update nantinya ya pembukaan perdagangan di mana IHSG pagi hari ini naik 0,13% di 7.232. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, masih bersama dengan Pak Surya Wijaya, Pak William Surya Wijaya, CEO dari Yugen Sekuritas.
Dan pemirsa kami, sebelum melanjutkan perbincangan, kami sampaikan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana IHSG pasca long weekend dibuka menguat 0,2% atau 14 poin di 7.242 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih cenderung stagnan di 15.990. Deretan saham-saham yang menjadi gainers based on value pemirsa dan juga losers based on value di antaranya adalah saham-saham seperti AMMN, Aman Mineral International melambung 12,56% di 11.875, kemudian MSTI naik 10,53%, Nasi naik 8%, Elite naik 5%, NICL 5%, PPRI juga melesat 4%, kemudian disusul Data atau Remala Abadi dan GDYR atau Goodyear Indonesia. Losersnya pemirsa adalah NRCA atau Nusa Raya Cipta yang melemah sekitar 6%. MNCN juga melemah pemirsa sekitar 6%. Kemudian TOTL, Atla, TOWR, Wifi, NCKL, dan ada Kota Satu Properti atau Satu. Itu dia review singkat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak William. Pak William, apa yang Anda ingin sampaikan dari pembukaan perdagangan pagi hari ini, Pak? Masih terlihat sideways untuk IHSG, walaupun memang sedang coba menguji di atas 7.272. Jadi untuk sementara ya, jangka pendek di hari ini. Jadi saya rasa itu yang masih akan dinaungi oleh IHSG, ditambah sambil menunggu sentimen-sentimen lain, baik dari global, regional maupun dalam negeri yang bisa membantu untuk IHSG. Apalagi emiten-emiten juga masih terus melansir kinerja yang tentu akan sangat membantu dengan beberapa mungkin yang menarik dividen ya. Untuk saat-saat ini. Oke, William, ada informasi bahwa Bursa Efek Indonesia akan memindahkan 10 emiten dari papan pengembangan ke papan utama. Dan Pak William kan salah satu yang suka dengan saham-saham yang berada di papan utama biasanya. Nah, tidak mungkin kita bahas 10-10-nya. Untuk itu saya pilih 2 di antaranya saja. Misalnya ada MIDI, Pak William. Semenarik apa saham MIDI, kemudian juga mungkin satunya lagi IMPC atau Impact Pratama Industri. Oke, kita mulai dari IMPC dulu ya. Kalau IMPC ya balik lagi ke tujuan dimasukkannya ke papan utama. Mungkin ya salah satunya adalah mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dan itu menarik untuk dilakukan investasi. Namun kalau kita bicara IMPC sebenarnya kalau dari sisi teknikal potensi penurunan justru terlihat lebih besar dibandingkan pola pembalikan naik. Jadi saya rasa untuk sementara di jangka pendek hingga ke menengah untuk IMPC sendiri masih ada level support di sekitaran 340 yang kita tahu level resisten terdekatnya ada di sekitar 365. Jadi which is sideways atau rentang pergerakannya masih di kisaran itu dengan potensi tekanan yang masih lebih besar dibandingkan dengan pembalikan arah. Itu kalau kita lihat untuk IMPC. Mungkin MIDI lebih menarik secara teknikal, Pak? Kalau secara teknikal justru MIDI memang lebih menarik. Kita tahu bahwa support kuat ada di sekitar 370-an yang memang sudah mampu terus dilewati dengan uji level yang terjadi 2 kali di antara 16 April hingga di 21 Mei. Jadi saya rasa untuk MIDI ini level resisten terdekatnya ada di kisaran sekitar 400-an. Jadi ini masih cukup menarik. Namun mengingat 2 saham ini memiliki likuiditas yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan mengenai mereka. Jadi saya rasa investor juga masih harus menjadi salah satu pertimbangan. Karena belum tentu nanti beli terus bisa dengan mudah jual, karena kita tahu bahwa secara lot kita lihat di antara bid dan offer tidak terlihat terlalu signifikan untuk likuiditasnya. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi kalau masih ada yang cukup awam mempertanyakan kenapa harus mencermati likuiditas agar tidak nyangkut untung begitu ya Pak ya, udah untung tapi nggak bisa dijual karena permintaannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan saham-saham yang liquid begitu ya Pak ya? Iya, itu mungkin akan jauh lebih memusingkan apalagi untuk para trader atau investor jangka pendek. Baik, terima kasih banyak Pak William sharing informasinya pada awal pekan ini. Sehat selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali.
Siap, terima kasih Pak Ki. Selamat pagi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda pemirsa.